Sebelumnya, Wang Ling baru saja melarikan diri dari reruntuhan fragmen alam surgawi. Dia terluka parah dan jiwanya juga rusak. Tubuhnya diteleportasi ke gerbang awal alam surgawi hujan. Wang Ling melambaikan tangannya, 10.000 jiwa pengembara mengelilingi dan melindungi Wang Ling seperti badai tornado. Wang Ling langsung muntah darah. Dia mengeluarkan pil obat dan mulai membetuk segel memulihkan cederanya. Banyak orang juga terkejut, dan beberapa kultivator di tingkat jiwa yang baru lahir mengambil tindakan untuk merampok Wang Ling. Akan tetapi pada kenyataannya, mereka terlalu meremehkan Wang Ling dan berakhir mati oleh jiwa-jiwa pengembara. Mata Wang Ling bersinar saat membuka matanya. Di bawah perintahnya, jiwa-jiwa pengembara di sekitarnya kembali kepadanya dan menghilang. Pada saat ini, pria dari klan iblis raksasa melesat ke depan dan berkata, "Rekan kultivator, apa yang menyebabkanmu berakhir dalam keadaan seperti ini, sehingga kultivator jiwa yang baru lahir berani menjadi serakah terhadapmu?" Wang Ling berkata, "Sebuah fragmen alam surgawi runtuh." Pria itu terkejut dan menatap Wang Ling dengan ekspresi takjub. "Rekan kultivator, bukan sembarang orang yang bisa lepas dari keruntuhan fragmen alam surgawi. Aku sangat mengagumimu. Aku Cihu dari klan iblis raksasa. Siapa namamu?" Wang Ling menggelengkan kepalanya. "Itu hanya keberuntungan. Namaku Cheng Niu." "Cheng Niu?" Cihu merenung sebentar sebelum matanya tiba-tiba menjadi serius dan bertanya, "Apakah rekan kultivator adalah anggota dari keluarga Cheng yang merupakan bagian dari negara budidaya jiwa surga peringkat 5 di bagian selatan Zuzaku?" Wang Ling terkejut dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Cihu berpikir untuk waktu yang lama. Satu-satunya negara budidaya peringkat tinggi dengan keluarga bernama Cheng adalah negara jiwa surga. Meskipun dia tidak mengakuinya, Cihu tidak percaya bahwa Cheng Niu telah memperoleh kultivasinya sendiri. Dia percaya bahwa Cheng Niu adalah murid inti yang dilatih oleh salah satu negara budidaya peringkat 5. Setelah memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Wang Ling banyak berubah. Tetapi tentu saja, dengan tingkat kultivasinya dia tidak akan menunjukkannya. Cheng Niu, Cihu ragu-ragu sebentar. Dia melambaikan tangannya dan membentuk layar cahaya kedap suara. Wang Ling secara alami meningkatkan kewaspadaannya. Cihu dengan tulus berkata, "Kakak Cheng, karena kita berdua dari Zuzaku, kuharap kau bisa membantuku." Wang Ling tersenyum. "Jika saudara Cihu memiliki masalah, maka kamu bisa ceritakan. Setelah rekan kultivator melihat ini, kamu akan mengerti." Cihu mengeluarkan batu giok melemparkannya. Wang Ling menangkap batu giok dan memindai dengan indera ilahinya. Tiba-tiba Wang Ling melihat pemandangan yang sangat indah muncul. Itu dipenuhi dengan bunga, rumput hijau, dan air jernih. Yang paling mencolok adalah peti mati giok. Ada 3 pedang surgawi di atas peti mati giok. Pedang itu terlihat sangat mirip seperti di kerangka misterius. Hal yang menyebabkan pupil Wang Ling menyusut adalah jika dia tidak salah, seluruh peti mati giok terbuat dari giok surgawi. Sementara itu, ada beberapa tanaman. Mereka jelas bukan tanaman biasa. Harus dikatakan bahwa peti mati giok pengidaran surgawi akan menjadi tempat jasad Limuan. Setelah melihat semua rekaman tersebut, Wang Ling tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Wang Ling merenung sedikit sebelum menyerahkan batu giok kembali ke Cihu. "Saudara Cheng, tempat ini ditemukan oleh salah satu jenius dari klan iblis raksasaku beberapa tahun yang lalu ketika dia datang ke sini. Dia tidak sengaja menemukan tempat ini, tetapi dijaga oleh binatang buas dan pembatasan yang kuat. Dan karena dia tidak cukup kuat, dia diam-diam merekam ini dan kembali." Wang Ling merenung sedikit dan berkata, "Sudah bertahun-tahun, mungkin sudah ditemukan oleh seseorang."
Tidak mungkin, Saudara Cheng, aku menjamin kepadamu bahwa tempat ini belum ditemukan. Maaf, tapi aku tidak bisa mengatakan alasannya sekarang. Cihu tersenyum saat menjawab. Wang Ling berkata, aku khawatir akan sangat sulit bagi kita berdua untuk memasuki tempat ini. Akan sangat sulit bagi kita berdua untuk masuk, tetapi aku telah mengundang orang lain juga. Jika kita bertiga pergi, aku cukup yakin bahwa kita akan sampai di sana. Aku tidak bisa memberikanmu jawaban sekarang. Biarkan aku berpikir selama beberapa hari, ucap Wang Ling. Cihu mengangguk. Tentu saja jika Saudara Cheng setuju, maka temui aku di sini dalam 1 bulan. Tetapi jika kamu tidak tiba pada saat itu, aku tidak akan menunggumu. Dengan itu dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Wang Ling. Menurut Cihu, ketika Wang Ling memasuki formasi teleportasi, dia harus mengaktifkan sepotong batu giok tersebut, sehingga Wang Ling diteleportasi ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah perkataan itu, Cihu pergi memasuki gerbang alam surgawi hujan. Wang Ling mengeluarkan potongan lempengan emas surgawi. Wang Ling membetul segel dan melambaikan tangannya. Lingkaran batasan melesat, melingkari potongan lempengan emas surgawi. Banyak informasi mulai mengalir ke kepala Wang Ling dan munculnya sosok Master Tianbao. Dia adalah seorang kultivator, pencipta dari kereta pembunuh dewa. Master Tianbao menghabiskan hidupnya untuk memperbaiki harta tanpa memperdulikan kultivasinya sama sekali. Alasan dia datang ke alam surgawi hujan untuk bisa hidup lebih lama dan menyelesaikan mimpinya seumur hidup untuk menciptakan harta paling kuat. Sayangnya, mimpi ini berakhir dengan kehancuran alam surgawi dan kereta pembunuh dewa tidak pernah mencapai tahap yang diinginkannya dan disegel di dalam gua. Sebelum alam surgawi dihancurkan, dia pergi keluar untuk menemukan beberapa bahan dan terus bekerja untuk menyelesaikan kereta pembunuh dewa. Tetapi sayangnya, dia meninggal sebelum membuatnya kembali. Dia tidak ingin pekerjaan hidupnya itu sia-sia. Jadi sebelum dia meninggalkan informasi dalam potongan lempengan emas ini untuk dilihat oleh generasi mendatang. Di dalam potongan logam emas, orang ini meninggalkan banyak informasi tentang kereta pembunuh dewa yang tidak pernah selesai, termasuk metode produksi rinci. Dia juga meninggalkan lokasi guanya dan mendesak siapapun yang menemukannya untuk pergi mencari kereta pembunuh dewa dan melanjutkan penelitiannya jika memungkinkan. Wang Ling menarik nafas dalam-dalam. Metode produksi kereta ini sangat rumit. Banyak bahan yang sudah dibutuhkan sudah punah, jadi tidak mungkin untuk melanjutkannya. Namun menurut informasi ada 3 kereta pembunuh dewa di guanya, membuat Wang Ling sangat bersemangat. Wang Ling berdiri dan melesat memasuki pusaran gerbang surgawi hujan lagi. Dia akhirnya sampai di sisi barat alam surgawi. Menurut informasi, guanya berada di dalam gua berbentuk harimau. Wang Ling melihat sekeliling tetapi tidak melihat gunung berbentuk harimau. Meskipun sulit, dia tidak menyerah dan terus mencari. Pada akhirnya, Wang Ling merasakan fluktuasi mantra dari kejauhan. Dia melihat 2 sosok dengan cepat menuju ke arahnya. Pada saat ini, pria dengan awan hitam di sekitarnya dikejar oleh seorang pemuda berjubah putih dengan senyum dingin di wajahnya. Sebut saja Zanbai dan Sima Yun. Melihat Wang Ling di depannya, Zanbai berteriak, "Rekan kultivator, selamatkan aku!" Wajah Sima Yun menjadi muram dan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba tangan raksasa muncul dan meraih Zanbai. Zanbai tercengang dan dia tidak bisa mengelak dan akan ditangkap. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya dan dia lolos dari tangan raksasa. Lalu muncul di depan Wang Ling. Sima Yun memandang Wang Ling dan memberi hormat. "Rekan kultivator, ini tidak ada hubungannya denganmu. Silahkan pergi."
Rekan kultivator, orang ini mencoba mencuri giok surgawiku. Jika kamu membantuku, kita dapat membaginya, ucap Zanbai. Si Mayun mengerutkan keningnya. Omong kosong, kamu yang mencurinya dariku. Wang Ling bersikap netral dan tidak ingin terlibat konflik. Tanpa sepatah kata apapun dia mundur dan terbang menjauh. Zanbai segera mengejar Wang Ling dan kembali membujuknya. Ekspresi Wang Ling menjadi gelap dan dengan tegas menolak. Zanbai menjadi sangat marah dan melemparkan giok surgawi pada Wang Ling. Dengan itu Zanbai melewati Wang Ling dan melarikan diri. Wang Ling melambaikan tangannya dan mengirim giok surgawi pada si Mayun. Si Mayun terkejut dan menangkapnya. Terima kasih banyak. Aku si Mayun dari Sakte Bintang Surgawi. Kamu Cheng Niu, ucap Wang Ling dan akan bergerak pergi untuk mencari kereta pembunuh dewa. Namun untungnya si Mayun menghentikan Wang Ling. Si Mayun mengatakan bahwa tempat ini sudah tidak ada lagi energi spiritual surgawi. Si Mayun bertanya apakah Wang Ling punya lokasi teleportasi ke fragmen alam surgawi lainnya. Jika ada, ayo saling tukar. Si Mayun mengeluarkan batu giok yang berisikan 21 fragmen peta. Wang Ling sangat senang melihat di antara peta tersebut ada 5 fragmen peta lokasi sisi barat alam surgawi. Kemudian keduanya saling bertukar fragmen peta. Dengan informasi peta tersebut, Wang Ling akhirnya sampai di gunung berbentuk harimau dan memasuki gua tersebut. Di sana Wang Ling menemukan 3 kereta pembunuh dewa. Saat dia melangkahkan kakinya untuk lebih dekat, tiba-tiba 3 jiwa binatang berbentuk banteng biru keluar. 3 jiwa binatang tersebut meraung keras dan maju ke depan untuk mencoba memakannya. Wang Ling dengan tenang mundur beberapa langkah. Ketiga jiwa binatang banteng maju ke depan. Tetapi saat mereka berjarak 3 kaki di depan Wang Ling, rantai-rantai di tubuh mereka bersinar. 3 jiwa binatang tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan ketika tubuh mereka secara paksa diseret oleh rantai dan dikunci ke kereta. Tapi 3 jiwa binatang itu sangat tidak mau menyerah dan mulai berjuang. Wang Ling tetap tenang. Menurut informasi, 3 kereta berisi jiwa binatang dan rantai mencegah mereka pergi lebih dari 3 kaki dari kereta. Melihat 3 jiwa binatang yang berjuang, Wang Ling dengan cepat membentuk segel sesuai dengan informasi dari potongan lempengan emas. Saat segel selesai, itu dengan cepat berubah menjadi 100 cincin hitam. Setelah 3 jiwa binatang melihat cincin itu, mereka mulai berjuang lebih keras. Wang Ling menunjuk ke arah kereta. Segel, segera semua lingkaran hitam melesat dan melilit kereta pembunuh dewa. 3 jiwa binatang pada kereta mengeluarkan raungan dan mengungkapkan ekspresi frustasi saat lingkaran hitam juga melilit mereka. Setelah itu Wang Ling menggunakan sebuah metode untuk membuat mereka tertidur dan disegel kembali. Jika dia ingin menggunakan kereta ini, maka dia harus mampu menaklukkan jiwa-jiwa binatang buas. Tapi sekarang tidak mungkin dengan kekuatannya. Kemudian 3 kereta melayang ke udara. Ukuran kereta berubah seukuran telapak tangan dan mendarat di tangan Wang Ling. Sebenarnya Wang Ling tidak pernah berpikir akan mendapatkan harta kereta pembunuh dewa. Bahkan jika seorang kultivator tahap transformasi jiwa juga nyaris tidak mungkin bisa mengendalikan mereka. Karena sudah waktunya Wang Ling pergi menemui Cihu. Di sisi lain, Cihu sudah menunggu hingga 7 hari lamanya. Meski sudah sangat lama, dia tetap yakin karena kedua orang itu dipilih olehnya setelah seleksi yang sangat cermat. Orang pertama sangat terkenal, tetapi mereka juga sekutu klan iblis raksasanya. Kedua, Cheng Niu. Meskipun dia di tahap awal formasi jiwa, Cihu masih merasakan bahaya darinya. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk mengundang Cheng Niu. Bagaimanapun, semakin kuat mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk berhasil.
Mengenai apakah keduanya akan mencoba membunuhnya untuk harta, Cihu percaya akan bisa keluar dengan aman dengan kekuatannya. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ini, formasi teleportasi di depannya tiba-tiba menyala dan perlahan menerangi area itu. Red Butterfly perlahan keluar dari sana. Lalu keduanya saling berbicara dan Red Butterfly mengatakan hanya ingin peti mati giok pengidaran surgawi. Cihu mengerutkan keningnya. Meski dia cukup tertarik, namun dia harus mendapatkan 3 pedang surgawi. Tapi Cihu berpikir bagaimana dengan Cheng Niu. Cihu merenung sebentar sebelum perlahan berkata, Red Butterfly, masalah ini tidak mudah diputuskan. Lagi pula selain kita berdua, ada satu lagi yang akan bergabung dengan kita. Oh, siapa itu? Cheng Niu sama sepertimu dan aku. Dia juga berasal dari planet Zuzaku. Red Butterfly terkejut mendengar namanya. Tepat pada saat itu juga, formasi teleportasi menyala dan Wang Ling muncul. Red Butterfly menoleh dan terkejut. Dia segera mengeluarkan jurus telapak tangan raksasa. Wang Ling yang merasakan bahaya ini buru-buru membentuk formasi pelindungan di sekitarnya. Setelah itu Wang Ling mengeluarkan kata guntur yang langsung mengeluarkan bola petir. Akhirnya tabrakan gemuruh terjadi. Pada saat yang sama, Wang Ling mengeluarkan bendera larangan yang segera mengeluarkan kabut hitam. Itu membentuk beberapa naga menyerang ke arah Red Butterfly.